Perawat cantik tuan muda arogan. Bab 244. Yulia tak tahu jika Ophelia mertuanya yang mengakibatkan Alfian tenggelam. Alfian sendiri hanya bisa diam, tak berani mengadukan ulah jahat neneknya kala itu. Kejadian tersebut menyisakan trauma yang mendalam bagi Alfian hingga dia selalu gemetar saat berada di dekat kolam renang. Tapi karena dia ditegur dengan keras di depan teman-temannya, Alfian merasa malu. Hari itu entah kenapa dia memberanikan diri untuk menghadapi rasa traumanya, terlebih dia selalu saja diejek Camilla kecil karena dianggap lemah berhadapan dengan air. Saat Alfian terjun masuk kolam renang, seketika peristiwa masa lalu kembali muncul di ingatan Alfian. Dadanya sesak, kaki dan tangannya kaku tak bisa bergerak. Dia tak peduli dengan air yang masuk ke mulutnya. Alfian tenggelam dan pandangannya menjadi gelap. Tapi sebelum pandangannya menjadi gelap, dia melihat Camilla yang jago berenang menggapai kedua tangan lalu pinggangnya. Alfian masih merasakan Camilla menarik tubuhnya ke atas air. Tak berselang lama, Alfian merasa dadanya ditekan keras berulang kali lalu sebuah bibir menyedot bibirnya dengan maksud mengeluarkan air yang sudah masuk banyak ke paru-parunya. Alfian tersadar, dilihatnya guru olahraganya bernapas lega lalu didengarnya Camilla memaki guru olahraganya tersebut. Alfian bingung kenapa Camilla seberani itu pada gurunya. Dan protes karena memaksa Alfian untuk ikut serta pelajaran renang. Padahal Camilla sendiri kerap mengejeknya. Kemudian Camilla memeluk dirinya. "Maafkan aku yang selalu mengejekmu, ya. Kamu ternyata memang tidak bisa berenang. Untung saja kamu tidak mati. Kalau kamu mati, aku akan merasa bersalah seumur hidupku. Karena selalu mengejekmu tidak bisa berenang." Suara Camilla kecil terdengar gemetar dan ketakutan. "Kamu menyelamatkan aku, terima kasih." Lirih suara Alfian di telinga Camilla. Pelukan Camilla semakin erat dan sejak saat itu Alfian semakin menyukai Camilla meski hanya bisa dirasakannya diam-diam hingga kini. Alfian tersadar dari lamunannya. Lalu dia membuka dompet, mengambil sesuatu dari selipan terdalam. Alfian tersenyum melihat foto dirinya bersama Camilla kecil. Alfian dan Camilla menggenggam piala bergengsi juara 1 renang se-Jakarta Raya tingkat SD. Mereka begitu dekatnya saat kecil. Tapi sejak Camilla sekolah asrama ketika lulus SD, Alfian kehilangan Camilla. Gadis kecil yang dia sukai sudah jarang mengirimi kabar. Bahkan tidak pernah lagi berkirim kabar sejak mereka duduk di kelas 8. Camilla super sibuk dengan dunia barunya di sekolah asrama California yang padat dengan banyak pelajaran serta kegiatan ekstrakurikuler. Alfian pun sibuk dengan mengejar pendidikannya hingga Kairo. Hingga kini mereka bertemu lagi. "Sayang," panggil dia Pitaloka di pintu kamar Alfian yang tidak tertutup rapat. Alfian menoleh lalu tersenyum pada dia. Dia masuk dan melihat foto masa kecil Alfian bersama Camilla. "Sedang mengingat masa lalu bersama gadis nakal kesayanganmu itu?" tanya dia. Duduk di sebelah Alfian. Alfian hanya tersenyum lalu memasukkan kembali foto tersebut ke selipan paling dalam di dompetnya. "Hanya aku yang mengingat kenangan masa kecil itu, Umi. Camilla tidak. Gadis itu sudah terlampau jauh untuk kugenggam. Apalagi saat ini, ingin menangis saja rasanya melihat Camilla berubah drastis," sahut Alfian. Dia tersenyum memaklumi. Alfian hingga detik ini belum juga memiliki pasangan. Bahkan berkali-kali menolak untuk ta'aruf. Dia mengerti isi hati Alfian. "Ada gadis kecil nakal yang sudah mencuri ciuman pertamaku, Umi. Aku tak bisa memberikannya untuk yang lain." Begitulah alasan Alfian tiap kali Ustaz Ridwan dan dia Pitaloka menanyakan kesanggupannya untuk berta'aruf.
Namun kini Alfian kembali bertemu dengan Chamila yang sejak pertemuan pertamanya. Gadis itu sama sekali tidak membahas kisah masa lalu. Kalian pergi bersama terus sejak kemarin. Apa Chamila pernah membicarakan masa kecil? Bernostalgia mungkin? Tanya dia. Alfian menggeleng. Tidak, Umi. Chamila mungkin sudah lupa. Dia sudah terobsesi dengan kehidupannya di California. Sedikit pun dia tidak menyinggung kenangan masa kecil. Kami, jawab Alfian pelan. Dia menepuk bahu Alfian. Sabar. Apa Umi tidak marah jika aku masih menyimpan perasaan masa kecilku untuk Chamila? Lihatlah gadis itu sekarang. Sungguh jauh sekali dari kriteria Abi untuk menjadi pasangan hidupku. Alfian bertanya hati-hati. Itu tugasmu membuat Chamila menjadi gadis yang sesuai dengan kriteria Abimu. Jawab dia santai. Umi setuju jika aku mendekati Chamila? Tanya Alfian. Selama ini kamu selalu menjadi anak yang penurut dan berbakti pada orang tua. Tapi perihal pasangan hidup, Umi tak akan pernah mengaturmu. Kamu sudah dewasa, sudah bisa menentukan pilihan sendiri dan bertanggung jawab dengan pilihan yang kamu buat, jawab dia. Alfian merasa lega. Dia Pitaloka memang selalu memahami dirinya sejak dulu. Oh, ya, Umi. Kudengar Umi menegur Mbak Zahra kemarin. Lia, tapi kemarin Umi sepertinya terlampau galak. Mungkin karena sangat lelah pulang syuting dini hari lalu pulang ke pesantren dan tiba-tiba mendapat kabar Zahra yang kurang bisa menjaga sikap. Maafkan, Umi. Umi tidak perlu minta maaf. Zahra sebetulnya gadis yang baik. Melihat Abi bisa memaklumi kekurangan Zahra, aku yakin Abi pun bisa memaklumi Chamila. Alfian menarik napas dalam. Tapi dulu Umi pernah mendengar dari Mami Sa kalau Chamila sempat menjalin hubungan dengan seorang pria sebelum dia memutuskan menganut paham child free, ucap. Dia seraya mengingat-ingat. Alfian tertunduk. Hari ini jam 8 Chamila memintaku mengantarnya membeli ponsel. No, jangan. Mami dan papinya mewanti-wanti Umi agar jika Chamila meminta uang atau ponsel jangan pernah dibelikan. Alfian mengangguk. Kemarin Chamila bersemangat sekali membeli banyak gamis di butik langganan Umi. Bagus. Dia tersenyum. Tapi alangkah terkejutnya Alfian saat tepat jam 8 pagi dia menjemput Chamila bersama Ilham. Pakaian yang dikenakan Chamila masih saja super ketat dan tampak seksi. Kenapa gamis-gamismu tidak kamu pakai? Tanya Alfian. Gamis yang mana? Tanya Chamila sembari memakai seatbelt. Gamis kemarin yang kubelikan. Oh, gamis itu aku kasih Sis Zahra semuanya. Jawab Chamila seraya memiringkan kepala dan tersenyum lebar pada Alfian. Semua. Alfian terpana. Hei Alfian menelan ludah tak bisa berkata apa-apa. Dia hanya menghela napas dalam. Kamu nggak merasa rugikan beliin Sis Zahra gamis mahal? Alfian menggeleng, tak bersuara. Wajahnya datar. Marahkah? Tanya Chamila. Tidak. Kok, langsung diam? Alfian mengusap wajah. Pakaianku seperti ini. Alfian menunjuk taup warna grey yang dia kenakan. Lalu pakaianmu seperti itu. Apa kata orang yang melihat nanti? Chamila mengernyit. Ah, jangan mikirin apa kata orang. Alfian menggaruk alisnya. Aku pernah baca sebuah artikel tapi sudah sangat lama tapi aku masih ingat. Jadi begini, ada seorang anak, ayah dan seekor keledai berjalan bersama. Ayahnya naik keledai, anaknya dibiarkan berjalan. Lalu orang mencemooh jika ayahnya sungguh tega. Kemudian ayahnya yang berjalan, anaknya naik keledai. Maka dicemooh lagi kalau anak itu durhaka,
enak-enak naik keledai sementara ayahnya yang sudah tua disuruh jalan kaki di udara yang panas. Alfian menyimak dengan seksama ucapan lancar dari bibir Chamila. Terus, sekarang dua-duanya berjalan kaki. Jadi iring-iringan bertiga dengan keledainya. Orang-orang tetap mencemooh bahwa ayah dan anak itu bodoh. Mereka bercapek-capek jalan kaki sementara ada tunggangan keledai dibiarkan saja. Alfian manggut-manggut menanggapi. Dia senang Chamila ingat kisah tersebut. Terakhir, nih, ayah sama anak itu mencari bambu panjang, dan sekarang keledainya mereka panggul berdua. Masih pula orang-orang mencemooh. Ayah dan anak itu dicemooh sama-sama gila. Keledai sehat dan kuat malah dipanggul. Enak sekali jadi keledainya. Alfian tetap manggut-manggut dengan senyum tipis di sudut bibirnya. Si ayah berkata pada anaknya, "Wahai anakku, jika engkau menuruti omongan orang-orang, maka tidak akan pernah benar. Maka kuatkanlah keyakinanmu." Nah, begitu. Chamila menaik turunkan kedua alisnya sembari tersenyum renyah pada Alfian karena sudah mendengarkan ucapan panjang lebarnya dengan seksama. Itu adalah kisah Abu Yazid Al-Bustami, anaknya, dan seekor unta, ucap Alfian. Whatever. Jadi tidak usah dengarkan apa kata orang, oke. Aku yakin pakaianku adalah yang terbaik, trendy dan fashionable. So, jangan dengarkan apa kata orang. Chamila mengedip sekali lagi pada Alfian. Sabar, sabar, Alfi. Turuti saja dulu kemauan gadis ini. Jadikan kita beli ponsel? Tanya Chamila. Kita ke pesantren dulu, iya. Zahra ingin bertemu denganmu, sahut Alfian. Ah, aku nggak mau ketemu Zahra. Aku mau beli ponsel. Kamu bilang pakaianku nggak pantas untuk mengunjungi pesantren. Chamila cemberut. Loh, barusan saja kamu bicara panjang kali lebar kali tinggi perihal omongan orang. Jadi tak perlu khawatir dengan gunjingan orang mengenai pakaianmu di pesantren nanti. Tantang Alfian. Alfian tak tahu, jauh di sudut hati Chamila kini ada perasaan malu saat berkunjung ke pesantren dengan pakaiannya yang dia kenakan saat ini. Ada sesuatu yang ingin diberikan Zahra padamu, ucap Alfian. Apa itu? Entah. Makanya kita ke pesantren dulu saja, ya. Chamila akhirnya menurut. Mereka tak tahu akan ada kejutan yang menanti Alfian di pesantren. Eltam menghentikan mobilnya di halaman pesantren. Dia mempersilakan Chamila dan Alfian keluar dari mobil. Ayo, ajak Alfian. Chamila diam saja. Nggak mau turun. Pakaianku seperti ini, jawab Chamila. Tadi ceramah panjang lebar perihal tidak usah mendengarkan apa kata orang. Sekarang kenapa jadi ragu? Diam-diam Alfian tersenyum senang karena sudah muncul keraguan dalam diri Chamila perihal rasa malu dengan busana yang dikenakannya. Alfian membukakan pintu mobil untuk Chamila. Apa kamu nggak malu jalan bareng aku di lingkungan pesantren? Tanya Chamila. Kalau aku malu, sudah sejak awal aku tak akan menemanimu berkeliling pesantren. Jawab Alfian. Nanti kamu jadi bahan gunjingan di sini, ujar Chamila lagi. Mental selebritis Umi Dia Pitaloka sudah menurun padaku. Tahan terhadap pedasnya. Ucapan netizen, seloro Alfian dengan senyum lebar. Chamila mengagumi senyum tenang Alfian tanpa sadar. Ayo, Alfian memegang pintu mobil dan tangan satunya mempersilakan Chamila turun. Chamila turun. Untuk pertama kalinya dia memandang ke jendela-jendela kamar para santri, ingin tahu apakah banyak tatap pasang mata yang memperhatikan kemunculan dirinya dengan outfit super seksi. Keraguan di wajah Chamila membuat Alfian senang. Sana kamu jalan duluan, desis Chamila. Kita berjalan beriringan saja.
Andai kamu berjalan di belakangku, aku takut kamu tersandung atau mungkin ada yang menggoda tanpa sepengetahuanku. Di sini, berjalanlah di sisiku meski tanpa bergandengan, sahut Alfian lembut. Entah kenapa Camilla sedikit gugup melihat Alfian yang terus tersenyum dengan lembutnya. Apa kau dengar bisik-bisik tetangga? Tanya Camilla pelan. Aku tidak dengar. Tapi aku melihat gestur beberapa santri yang heran melihatmu, jawab Alfian. Sudah, bersikaplah biasa seperti kemarin. Ayo, kita temui Mbak Zahra. Alfian dan Camilla mendapati Zahra sedang fokus di depan layar komputer dengan finance program yang sangat sederhana di mata Camilla. Aduh, aku lupa rumusnya. Bagaimana cara menghitungnya? Ya. Mana ribuan item? Keluh Zahra. Sekonyong-konyong Camilla mendekat lalu mengetikkan sebuah rumus menghitung di atas keyboard. Dikunci dulu rumusnya baru di copy paste ke bawah, ujar Camilla kenes. Zahra terkejut tapi lalu terpukau karena dalam hitungan detik apa yang dia pusingkan dari tadi sudah teratasi oleh Camilla. Syukron, Nona. Zahra menatap tak percaya pada kemampuan Camilla. Nona kapan datang bersama Gus? Zahra melihat berkeliling, tak dilihatnya Alfian. Bersama Alfian tapi barusan dipanggil Ustaz Ridwan ke ruangannya, sahut Camilla. Tiba-tiba Zahra berdiri lalu menggamit lengan Camilla berjalan menuju kamarnya. Camilla pun hanya menurut tanpa bantahan. Di kamarnya, Zahra bicara dengan pelan. Apa benar Nona tidak punya ponsel? Tanya Zahra. Kenapa? Disita mamiku. Kenapa? Panjang ceritanya. Kenapa memang? Camilla balik bertanya. Zahra segera membuka laci lemari pakaiannya. Ini untuk Nona. Ponsel ini lebih bagus dari yang saya pakai sekarang. Camilla tertegun. Ponsel yang menurut Zahra bagus itu tampak sangat jadul di mata. Camilla, kenapa kamu berikan padaku? Katanya Nona tidak punya ponsel. Ini saya kasih. Kenapa kamu jadi baik padaku? Kemarin-kemarin selalu saja bersikap sinis. Zahra sedikit salah tingkah. Nona ternyata baik, memberiku banyak gamis bagus-bagus. Terlebih lagi, Nona mau jadi perantaraku dengan Gus Alfi. Zahra tersenyum malu-malu. Camilla tergelak. Jadi kamu baik padaku karena ada maunya. It's okay, no problem. Zahra kembali menyodorkan ponselnya pada Camilla. Benar untukku. Cuma-cuma. Zahra mengangguk. Ku terima, ya. Camilla senang mendapat ponsel. Akhirnya dia bisa bebas menelepon Beatrice. Oh, ya, apa kau tahu? Gamis-gamis yang kuberikan padamu itu semuanya dibelikan oleh Alfian, loh. Zahra terkejut. Untuk saya? No, untukku. Tapi kan aku nggak like pakai gamis. Jadi ya aku berikan semua untukmu. Sista. Apa Gus Alfi tahu kalau semua gamis yang dibelikan untuk Nona malah Nona kasih? Untuk saya. Tahu. Reaksinya. Sedikit terkejut tapi tak masalah, uangnya kan banyak. Dia bisa belikan lagi yang lain. Jawab Camilla enteng sembari menyalakan ponsel. Sudah ada kartu di dalamnya. Sudah saya belikan kartu kemarin. Aku boleh minta tolong, enggak? Perihal ponsel ini adalah rahasia kita bahkan Alfian pun tak boleh tahu. Bagaimana? Ucap Camilla. Zahra mengangguk mantap. Saya bisa jaga rahasia, Nona. Good. Camilla mengedip dan mengacungkan jempol tangannya. Oke, ku terima ponsel ini. Kamu lanjutkan saja pekerjaanmu. Yuk. Ajak Camilla keluar kamar. Zahra patuh,
Dia pun ikut keluar kamar dan tak lupa mengunci pintu. Apa aku boleh tiduran di kamarmu saja? Sembari menunggu Alfian, Camilla kembali berbalik. Oh, boleh, silakan. Zahra mempersilakan Camilla memakai kamarnya dengan bebas. Camilla senang, terlebih kartu yang dibelikan Zahra sudah lengkap beserta kuota. Dia segera menelepon Bitri terkasih Nun jauh di sana. Sementara di ruangan Alfian, lelaki berkulit sawo matang dan berwajah teduh itu terkejut saat melihat Anggun Liviana, kawan satu kelasnya di SMU yang juga ikut terbang menimba ilmu di Kairo.